Ya, tapi Pak Anang, secara aturan hukumnya sejauh mana sih memang presiden boleh memihak atau boleh berkampanye diperbolehkan oleh undang-undang. Tapi apakah secara etika ini akan menjadi persoalan tentunya? Ya, kalau secara undang-undang saya bukan pakar hukum ya, tetapi saya melihat bahwa seorang presiden sebagai simbol negara, bahwa presiden itu adalah orang nomor satu yang harusnya menjaga stabilitas dan macam-macam, maka di sini bicaranya adalah morality. Bicaranya adalah tanggung jawab moral seorang presiden untuk memastikan bahwa kader-kader putra-putra bangsa terbaik itulah yang kemudian biarlah dipilih oleh rakyat. Janganlah kemudian sebagai sebuah kepala negara, kepala pemerintahan yang itu menjadi pengayom dan itu semuanya kesejahteraan, stabilitas semuanya itu kemudian harus mencampuri urusan-urusan rakyat dalam rangka untuk kemudian menggolkan calonnya. Ya. Karena masyarakat kita itu sudah bisa membaca. Nah, pada posisi ketika masyarakat sudah membaca, punya pilihan, kemudian ada intervensi, seolah-olah intervensi itulah yang akan menjadi dalam tanda kutip. Baik, Itu bisa baik, jadi menjadi hukum yang dipaksakan kepada baik. publik. Karena kata Ya, presiden, perkataan presiden itu bisa menjadi sebuah policy di baik. dalam Pak Anang, oleh masyarakat atau oleh publik. Nah, kalau itu ya, kemudian bertentangan dengan masyarakat di bawah, maka apa yang terjadi? ya. Yaitu semacam pelanggaran morality. Kalau sudah pelanggaran moral oleh pimpinan negara, maka apa yang terjadi? Di bawah jauh akan terjadi kekacauan karena Baik. pelanggaran-pelanggaran itu akan banyak dan masif. Apakah ini juga bisa dikatakan bertentangan dengan sumpah jabatan presiden dan mencederai demokrasi? Nah, kalau sumpah jabatan saya tidak paham. Tapi kalau mencederai demokrasi pasti. Ini pasti. Ini adalah sebuah upaya menurut saya untuk merongrong nilai-nilai demokrasi, untuk Ya. kemudian mengintervensi hak-hak rakyat dalam rangka untuk menentukan pilihannya. Karena perkataan presiden ini sudah masuk kepada ranah publik, maka bagaimana kemudian rakyat yang harusnya memiliki kebebasan berpesta demokrasi akhirnya kemudian menjadi dalam tanda kutip sebetulnya ada Baik. arahan yang kemudian menjadi sebuah paksaan yang pada akhirnya juga kemudian pesta demokrasi ini bukanlah sebuah pesta demokrasi, tetapi adalah pesta intervensi aparat. Nah, kalau sudah pesta Oke. intervensi aparat, maka apa? Pimpinan itu bukanlah belum tentu dikehendaki oleh rakyat. Pimpinan Baik, yang baik. terjadi nanti ada kemungkinan terjadi sebuah kecacatan demokrasi. Pemimpin yang nanti akan terpilih, ya Ya, itulah pemimpin yang terpilih karena di balik cacatnya demokrasi, cacatnya baik, baik. pelaksanaan demokrasi. Baik, terima kasih Pak Anang Sujoko, pengamat komunikasi politik sudah bergabung di kesempatan Selamat Pagi Indonesia kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.